Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Anissa Maulita, NPM 03 2021 410 dan Halo, dengan Panji Aldiarto Putra dengan NPM di 03 2021 429. Kita dari kelompok 2. 2. Sebelumnya, regressi linier berganda merupakan model yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisanya itu untuk mengetahui arah dan seberapa besarnya pengaruh variabel dependen ke variabel independen yang lain. Berikut ada contoh tabel untuk data penyalahgunaan narkoba di Polres Tanah Karo, Sumatera Utara tahun 2021-2022. Variabel X1-nya adalah lingkungan pergaulan yang salah atau dipengaruhi oleh orang. Dan untuk variabel X2-nya adalah kurangnya perhatian orang tua. Faktornya itu dari keluarga. Ini adalah contoh soal yang sudah dimasukkan ke dalam Excel-nya dari tabel tersebut. Untuk membuat persamaan regressi linier berganda, rumusnya adalah Y topi sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Yang dimana keterangannya adalah Y sama dengan kasus penyalahgunaan narkobanya. Ada di 81,933 ditambah dengan X1. X1 merupakan lingkungan pergaulan yang salah atau difaktori oleh orang lain. Ada di 0,596 X1 ditambah X2, yaitu lingkungan kurangnya perhatian orang tua atau faktornya adalah keluarga. Ada di 0,59611 X2. Untuk variabel yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap kematian bayi, diperlukan rumus Y topi sama dengan A sama dengan B1X1 sama dengan B2X2. Setelah dimasukkan, Y sama dengan 81,933 ditambah 0,596 X1 ditambah 0,59611 X2. Seperti ini. Diperkecil. Variabel yang signifikan mempengaruhi jumlah tingkat kematian bayi adalah karena kasus penyalahgunaan narkoba atau Y dan nilai B memiliki nilai yang lebih kecil, X2 sama dengan lingkungan kurangnya perhatian dari orang tua atau faktor keluarga sendiri. Dan juga uji T-nya signifikan dibanding dengan lingkungan pergaulan yang salah atau X1 faktornya dari orang lain. Hubungan antara lingkungan pergaulan yang salah, faktor orang lain, atau X1 dengan tingkat kematian bayi sama dengan negatif. Untuk hubungan antara lingkungan kurangnya perhatian keluarga, perhatian orang tua, atau faktor keluarga sendiri, X2 dengan tingkat kematian bayi sama dengan positif. Summary output-nya, multip R 0,6752011 adalah jumlah koefisien korelasi. Lalu untuk adjust R-square ada di 0,365212612. Itu ada di koefisien determinasi.
Setelah diperkecil, koefisien korelasi sama dengan 0,675. Artinya, tingkat kasus dari penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo, Sumatera Utara tahun 2021-2022 dan karena lingkungan pergaulan yang sangat lemah, negatif mempengaruhi tingkat kematian bayi. Lalu, untuk koefisien determinasinya sama dengan 0,365. Artinya, ini setelah diperkecil dari hasil adjust R, yang artinya tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo, Sumatera Utara tahun 2001-2022 dengan pengaruh kurangnya perhatian orang tua atau faktor keluarga, ini sangat kuat dan positif mempengaruhi tingkat kematian bayi sebesar 62,8% dan sisanya 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk ANOVA-nya sebagai berikut. H0-nya, tidak terdapat pengaruh tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo, Sumatera Utara pada tahun 2021 sampai 2022 dengan lingkungan pergaulan yang salah, X1, dan lingkungan kurangnya perhatian orang tua, X2, secara bersama-sama terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, atau Y. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh pada tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo, Sumatera Utara tahun 2021 dan 2022 dengan lingkungan pergaulan yang salah, X1, dan lingkungan kurangnya perhatian orang tua, X2, secara bersama-sama terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk nilai signifikannya adalah 0,026. Artinya signifikan dari lebih kecil dari 0,50, maka H0 ditolak, H1-nya diterima, hingga terdapat pengaruh tingkat kenaikan penyalahgunaan narkoba lingkungan pergaulan yang salah atau X1. Dan lingkungan kurangnya perhatian orang tua atau faktor dari keluarga X2 secara bersama-sama terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Baik, untuk RLS-nya, jadi di sini penjelasan RLS itu analisis regresi linear sederhana, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau independent variabel. Jika persamaan regresi hanya dapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Dan contoh untuk soalnya yaitu dari tabel tersebut, teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendahnya harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada pasar saham? Berikut adalah data harga saham dan permintaan saham beberapa perusahaan real estate di BEG Senin 21 Desember 2020, data fiktif. Untuk pertanyaannya, buatlah persamaan regresi linear sederhana. Bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan? Jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga, berapa koefisien korelasi, koefisien determinasinya, interpolasinya hasil ini, dan lalu keempat, lakukan pengujian hipotesis dengan uji T dan uji F. Dan ini pembahasannya di nomor 1. Y sama dengan permintaan dan X sama dengan harga. Dan rumusnya B sama dengan N delta XY dikurangi delta X delta Y per N delta X kuadrat dikurang
delta X kuadrat yang sama dengan hasilnya 215865 dikurang 2424440 per 501180 dikurang 407044 yang hasilnya minus 26575 per 94136 yang hasilnya minus 02823. Untuk mencari A-nya, Y topi dikurang BX sama dengan 2,25,33 dikurang dalam kurung minus 0,2823 dikali 42,53 yang hasilnya 537,3407. Maka Y sama dengan A tambah BX sama dengan 37,3407 dikurang 0,2823X. Dan untuk nomor 2, A sama dengan hasilan tadi 37,3407 pada saat X sama dengan 0, harga 0 rupiah, maka permintaan sebesar 37,34 juta lembar saham. Untuk yang B, dari data yang atas, hasil atas, yaitu minus 0,2823, artinya setiap kenaikan 1 unit, harga akan menurunkan permintaan saham sebesar 0,28 juta lembar saham. B. Negatif mengidentifikasikan hubungan antara X dan Y adalah negatif. Artinya, semakin turun harga saham, maka permintaan akan semakin turun. Lalu, yang nomor 3 di R sama dengan N delta XY dikurang delta X delta Y per akar dalam kurung N delta X kuadrat dikurang dalam kurung delta X kuadrat buka kurung N delta Y kuadrat dikurang dalam kurung delta Y kuadrat. Itu rumusnya. X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, N sama dengan banyaknya sampel. Dari data yang di atas, rumus yang di atas, dimasukkan angka yang tadi di 215865 dikurang 242440 per akar dalam kurung 501180 dikurang dalam kurung 407044 tutup kurung dalam kurung 217080 dikurang 14440 tutup kurung yang hasilnya 0,32. Dari tabel koefisien korelasi R, karena korelasi antara harga saham atau X dengan permintaan atau Y adalah 0,32 hasil ini, maka hubungan antara harga saham dan permintaan adalah positif. Untuk data ANOVA, H0 tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat harga saham atau X dan tingkat permintaan atau Y secara bersama-sama terhadap beberapa perusahaan. H1-nya terhadap terdapat pengaruh terhadap tingkat harga saham atau X dan tingkat permintaan atau Y secara bersama-sama terhadap beberapa perusahaan. Nilai SIG uji F adalah 0,242, artinya SIG lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak H1 diterima sehingga terdapat pengaruh terhadap tingkat harga saham atau X dan tingkat permintaan atau Y secara bersama-sama terhadap beberapa perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari kelompok 2 terkait RLB dan RLS-nya. Kalau ada salah mungkin dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat menghadapi hari-hari yang menyenangkan.